Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah di mana saja berada. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi. Saya akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan waktu dan kehidupan manusia. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa waktu kita adalah hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Kemarin sudah lewat, hari ini kita laksanakan, dan belum tentu sampai sore nanti. Besok apatah lagi. Makanya saya akan menjelaskan sedikit lagi bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. In lam taqta'hu qata'aka. Jika kamu tidak menggunakan pedang itu untuk memotong, maka pedang itu yang akan memotongmu. Wabadir anta faqta'hu. Maka cepat-cepatlah kamu menggunakan pedang itu untuk memotong. Artinya, cepat-cepatlah kalian untuk menggunakan pedang atau untuk menggunakan waktu itu untuk yang pertama, ila ta'atillah, kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang taat kepada Allah, maka kita tidak luput dari Quran surat Ali Imran ayat 132 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa atii'ullah war rasul la'allakum turham. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, semoga kamu mendapatkan rahmat. Jika kita berharap mendapatkan rahmat dari Allah, tentu saja kita wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 juga disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin kamu semua. 3 ketaatan yang saling berkaitan. Jika seandainya kita taat kepada Allah, maka taat kepada Rasul dan pemimpin kita. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kamu semua berselisih dalam hal sesuatu, maka farudduhu ilallah war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jika kita berselisih, jika kita berdebat, jika kita bersengketa kepada siapapun atau kita memperdebatkan apapun, maka kembalinya adalah farudduhu ilallah war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Artinya, jika kita ada persoalan yang perlu kita sepakati, ada masalah yang perlu kita ambil jalan keluarnya, maka kita harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembali kepada Al-Quran dan hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu semua beriman kepada Allah dan hari akhir. Jika memang kita beriman kepada Allah dan hari akhir, yang sudah disebutkan di depan ayat tadi, yang diundang dan yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan jika kita merasa bahwa diri kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka segala persoalan kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Semua masalah, semua persoalan, semua yang kita perdebatkan, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Di ayat akhir disebutkan dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Demikian itu adalah lebih baik dan lebih utama. Akibatnya bila kita kembali kepada Allah dan Rasulnya.
Inilah waktu yang harus kita cepat-cepat pergunakan, yaitu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kita harus semakin berkembang. Ketaatan kita harus semakin bertambah. Hari kemarin dan hari ini harus lebih berbeda. Kalau kemarin kita hanya bisa mengerjakan barangkali yang wajib-wajib saja, maka hari ini dan esok kita hendaknya bisa menambah ibadah-ibadah yang sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah bagaimana menggunakan waktu itu kita pergunakan. Yang kedua adalah ila sholatin nafilah, sholat tambahan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, semua orang muslim, semua orang mukmin tentu sudah tahu bahwa sholat yang diwajibkan kepada kita adalah 5 waktu, dan itu wajib dan mutlak kita kerjakan. Karena memang sholat 5 waktu tidak bisa kita tawar-tawar, dan itu sudah menjadi kewajiban kita. Tetapi jika seandainya kita mau menggunakan waktu ini sebaik-baiknya, maka tambahilah. Maka kita disuruh menambahkan sholat-sholat wajib itu dengan sholat-sholat tambahan. Kita mengenal sholat rawatib, ada ba'diyah, ada qobliyah. Ini juga merupakan tambahan sholat kita yang 5 waktu. Kita menambahkan dengan sholat-sholat yang sunat, bisa tahiyatul masjid, ba'dal wudu, atau sholat-sholat tatawwu yang lain, sholat tahajud, sholat duha, dan yang lain sebagainya. Yang ini adalah sebagai penambahan waktu bagi kita supaya hari kemarin dan hari ini berbeda. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hadis yang mengatakan, walaupun hadisnya masih dalam perdebatan, ada yang mengatakan tidak sahih, tetapi kita mengambil hikmahnya. Ada hadis yang mengatakan mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah yang beruntung. Kemarin kita baru bisa menambahkan, kemarin kita hanya bisa melaksanakan sholat-sholat wajib saja. Hari ini sudah kita tambahi dengan sholat-sholat sunat. Kalau hari kemarin kita baru bisa mengerjakan puasa-puasa yang wajib saja, yaitu 10 puasa Ramadan, maka hari ini kita menambahkan puasa kita, terutama hari ini adalah masih di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal adalah termasuk ibadah tambahan puasa kita. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Kemarin, hari ini, besok sama saja, nggak ada peningkatan penambahan apa-apa. Dalam hadis ini kita dikategorikan rugi. Berarti kita tidak bisa menggunakan waktu itu seefektif mungkin untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadis ini dilanjutkan, wa mangkana yaumuhu sarron min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka termasuk orang yang celaka. Celaka dalam artian tidak bisa menggunakan waktu sebaik mungkin untuk meningkatkan amalan-amalan kita. Tidak bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang pada dasarnya kita adalah hamba yang sudah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah,
Mari kita pergunakan waktu sebaik mungkin. Mari kita tambah ibadah-ibadah kita supaya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah namanya peningkatan hidup. Tidak hanya masalah ekonomi, tetapi masalah ibadah harus meningkat, harus bertahap. Demikian Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan waktu kita sebaik mungkin ini untuk menata kehidupan yang barangkali nanti lebih cerah lagi. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.